Yang ini titipan Sangkan Paraning Dumadi itu bagaimana? Sangkan Paraning Dumadi itu kalau di rumah saya di Malang saya tulis dengan istilah Asoka, bukan Asoka India, ASOKKHA. Artinya hidup itu semula adalah titik ada terbatas sesuai dengan gelombang waktu hidup dan kematiannya, karena semua itu adalah reaksi dari suci, luhur, zero, nol tadi itu, plus minus tadi itu, negatif positif. K itu ada sejak dulunya, orang tidak akan tahu ya. Lalu KHA, H itu meledak tadi itu dari ledakan reaksi yang berbentuk macam-macam, entoh akan kembali menjadi titik lagi. Jadi tidak, titik itu sebenarnya Tuhan itu loh, yang sama lihat sekarang ini, titik-titik bentik yang itu. Itu ya, itu Tuhan itu sebenarnya. Allah itu banyak, tapi titik itu satu. Nah, titik ini ada di otak kita gitu loh. Terus kalau kita setiap hari yang muslim ya, kebetulan saya muslim, sholat ya, kira-kira menerjemahkan sholat di dalam bahasa perbuatan, karena itu menurut saya paling penting ya. Kiai kadang nggak bisa mengendalikan nafsu, sudah minan gitu, tapi terkadang juga sama, udah dengan harta dan lain sebagainya. Gimana caranya itu ya? Ya, kalau bisa apa yang diucapkan itu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia dari dulu lebih gamblang ya. Allahu Akbar, ya dah. Semula kan begini. Seru sekali alam kali ini, Sigma kan, V kan, V Sigma, Allahu Akbar. Jadi semua makrokosmos itu akan bersinar kepada tubuh kita di mikrokosmos dan digetarkan oleh hati. Kalau orang Nasrani tadi itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Nah, orang Islam juga begitu, Allahu Akbar. Kenapa kok nggak Allahu Akbar? Allahu Akbar kok kayak gini, kok kesini? Ya karena hidup kita itu dari getaran yang tak terbatas, lalu kita itu mikrokosmosnya untuk supaya paham apa sebenarnya makrokosmos itu. Maka dari itu kemurahan sang makro, sang maha itu kita disuruh sujud ke bumi, tangan ditempelkan, batuk diginikan. Jati ngerti ya? Utakmu kalau ngerti ya, iki lho kemurahanku bumi iki lho. Bumi iki lho ya. Kemurahanku kuwi pengen gawe kerajaan wedine, semene segala macam. Awakmu pengen gawe berlian, mas-masan, kabeh ning bumi. Openono bumimu kanthi bagus. Lah bumimu ki ana sing jaga, antara lain ya gendruwo, leluhur-leluhur dan lain sebagainya. Ojo gampang ngelokne mereka sak geleme dhewe. Kowe engko malah kena gitu loh ya. Itu sampel kan sebenarnya. Sampel. Nggih. Kalau saya menipu sampean yang untung. Sampean hakikatnya begitu. Hakikatnya begitu. Sampean akan kurang. Dosa sampean kurang kalau bahasa agama ya. Saya yang tambah, dosa sampean masuk ke saya. Jadi kalau kita paham itu enak, enggak ada. Enak. Teman dah. Jujur ya jujur udah, misalnya seperti kemarin saya beli cendil kemarin itu, wong saya akadnya itu mau beli kok disuruh udah mbah ndak usah bayar, akhirnya saya dari mbah semua enggak bu, kapan-kapan aja kalau ngasih nggak apa-apa, tapi saya tadi akadnya kan beli ya, saya kembali ke mobil ngambil duit 5.000 saya bayarkan. Itu latihan sedikit-sedikit lah, jujur ya gitu. Terus bukan berarti kalau saya itu enggak pernah mengalami sesuatu yang menurut umum mengecewakan. Sering gamelan saya di sini dijual satu perangkat oleh orang lain, dicuri, dijual ya. Terus saya jual punya liontin anu merah ruby gitu, orangnya masih hidup tapi sakit-sakitan ya, putri, harganya 100 juta. Itu waktu itu tuh saya gemar kan ngumpulkan gitu-gitu tuh, dibeli sampai sekarang 1 sen aja nggak bayar. Ya sudah, nggak saya pikir ya mungkin karma saya mungkin dulu saya pernah beling, atau dulu waktu hidup yang lalu itu saya pernah nipu orang atau bagaimana, ya sudah ya begitu, nggak usah dipikir. Nanti kalau saya sakit masuk rumah sakit mungkin ongkosnya malah 300 juta, repot. Termasuk saya dan teman-teman ini
barangkali meneruskan kehidupan sebelum kita ya. Bisa juga, nggih. Nanti kalau Japri khusus, kebetulan saya ada tarot ya, tarot Jawa, dan saya lihat kadang-kadang hidup itu ada inkarnasi, ada reinkarnasi. Benten. Kalau reinkarnasi itu lahir kembali. Seperti saudara Anda si Yani, kalau saya lihat itu reinkarnasi, lahir kembali. Untuk apa? Untuk membenahi dunia loh kelasnya itu. Makanya kemarin itu dengan sabar, dengan telaten saya anukan, terus saya beri contoh-contoh, nanti bajunya gini, gini, nanti ikut eyang ya ke Ternate gini, tapi harus pakaian yang cantik loh ya, yang gini, itu kan. Jadi apa ya, karena dia tugasnya itu berat dunia kelasnya itu. Kalau orang lain menganggap malah ya apa sih arek iki, seperti arek gak genah gitu. Oh, kalau saya ini ngerti gitu tuh. Ya. Yang usianya sekarang berapa? Saya sebentar lagi 80. 80. Okay. Dari kecil yang sampai sekarang. Andai kemudian 1 menit ya, untuk merangkum seluruh kehidupannya yang supaya ini bermanfaat buat teman-teman. Hidup terus bagaimana supaya nanti endingnya kita selamat, bisa kembali kepada Sang Pencipta tanpa ada penderitaan dan lain sebagainya. Apa yang ingin disampaikan? Ya. Sekali lagi saya utarakan bahwa bentuk Tuhan yang nyata itu sekarang sudah berbentuk air. Air itu Tuhan, ya. Semula api. Lalu bentuknya beliau itu air, di buku saya ada itu. Sentral titik aktivitas minus, meledak duar gitu, lalu timbul molekil lalu timbul air ya. Lalu sentral titik minus yang pada tubuh manusia, lalu cipta rasa karsa. Hukumnya ono coroko itu ya. Teorinya itulah. Oleh karena itu, untuk supaya adik-adik ini gampang kalau satu mau makan, sebelum dipuluk, sebelum disendok ya, harus diem sejenak lah, di batin aja. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia aja ya, karena kita diciptakan jadi bangsa Indonesia itu sudah itu Indonesia. Lah orang Jepang bahasanya Jepang. Orang Arab, orang wong Cina bahasanya ya duduk bahasa Arab, duduk bahasa Jawa. Tapi kok berhasil semua, ya toh? Ya karena bersyukur ya. Saya kalau mau makan mesti diam dulu jenak. Ya seru sekalian nyalam, terima kasih atas kemurahanmu. Dan khususnya Sang Hyang Sri. Saya sebut Sang Hyang Sri itu adalah dewa yang memberi tanaman-tanaman, memelihara tanaman-tanaman. Kalau bahasanya malaikat lah ya. Nah, atas karunia makanan ini mudah-mudahan menjadi sehat, bermanfaat jiwa raga kami, juga demikian anak cucu dan keluarga kami semuanya dan saudara-saudara kami. Gitu. Udah diam baru dimakan. Gitu. Juga kalau mau tidur, usahakan untuk menyerahkan diri. Menyerahkan diri tadi itu. Misalnya dicabut nyawanya, udah nggak apa-apa, udah siap kok, enak ya. Kalau besok masih hidup ya nyabut kayak meneh, gitu aja, santai, jangan dipikir terlalu tegang. Itu. Tapi sedikit menanggapi apa yang disampaikan Ian tadi, bahwa bentuk Tuhan itu yang bisa kita lihat diantaranya adalah air. Sementara ada perspektif lain, Tuhan itu ya tang keno kinoyo ngopo. Ketika kemudian bisa diwujudkan, maka ya gagal definisi tentang Tuhan itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, ya nafas inilah, karena ketika nafas ini hilang, manusia sudah nggak ada. Nah itu gimana ya? Terakhir ini yang ini. Jadi istilah itu benar, tapi menurut saya kurang rasional karena masih katanya. Kalau saya selalu rasional. Kenapa Tuhan tadi kok berbentuk air? Karena teori saya dari sentral titik aktivitas minus beda tadi sama itu. awal yang ya? Oh iya. Ya beda ya. Beda. Terus maka dari itu dari sentral titik minus timbullah pikiran yang bisa bergetar menimbulkan tumbuh cipta rasa karsa. Nah, cipta rasa karsa itu kalau di samping kiri itu bisa cloning, bisa senyawa, bisa jadi membuat kamera. Kenapa kok bisa menangkap gambar? Itu hasil karya otak manusia, bukan ciptaan Tuhan, otak manusia gitu. Lalu rekaman otak manusia, buku otak manusia. Tapi air
bukan karya otak manusia. Ayo, sama nih saya ngetok nih banyu paling ya keringat, ya, sing iso nih ya. Terus di Malang ini ada tempat di Songgoriti, itu ruangnya kira-kira segini, ini ada 3 kolam kotak. Lu kok di situ ada 3 air tawar, air asin, sama air apa yang satu kotak kecil tuh, enggak ada air tawar, air asin, sama air dingin gitu, dingin. Padahal 1 kotak ya 2 meter persegi lah, kan rasional itu ya, irasional ya, karena proses alam itu sendiri ya. Nah, jadi karena kita itu mikrokosmos tadi itu, usahakanlah kalau mau makan atau mau tidur seperti itu, sehingga nanti itu kita itu tidak akan memikul beban yang terlalu. Dan 2 yang tadi belum disinggung sama sekali, ojo lali kuncine wong Jawa dina kelahiran iki apa, paing pon wage kliwon, itu harus penting banget. Misalnya sampean punya anak hari kelahirannya Legi. Legi itu tempatnya di timur, itu permulaan kehidupan, karena ini sinarnya matahari. Jadi punya anak Legi ya, itu kalau bisa, kalau terakhir loh, anak terakhir loh ya, itu di sebelah timur harus dapat sinar matahari ya, supaya dapat sinar matahari. Kalau hari kelahirnya Pon, itu tempatnya di barat, itu wataknya air Pon itu. Oleh karena itu syaratnya di rumah harus punya akuarium. Kalau bisa dikasih ikan jumlahnya 7. Maksud kita kalau lahirnya Pon berarti harus air. Iya, harus ada akuarium meskipun kecil ya. Apa ya? Ya itu karena menyatunya bahasa alam, menyatunya kita dengan makrokosmos tadi itu. Dikasih ikan jumlahnya 7. Ya supaya tidak repot-repot, air tawar aja. Ya, Ponnya 7. Kalau wage utara itu ya, harus ada rumah sinar dari utara. Kalau bisa buat rumah madepnya ke utara. Kalau terlanjur madep ke selatan ya belakang dikasih ada sinar masuk. Itu mesti enak Mas, mesti enak. Dan itu nyonggo selawase loh Mas, nyonggo selawase. Dan kunci keluarga adalah kalau sudah keluarga pada anak, kalau anak 4 pada anak yang terakhir kuncinya. Iya. Terakhir. Nggih.